keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia, di balik keindahanmu kebaya, tersimpan kekuatan wanita, warisan budaya Nusantara, simbol perjuangan perempuan di Indonesia. Kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia. Kekuatan wanita, warisan budaya Nusantara, simbol perjuangan perempuan di Indonesia. Kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia, takkan ku lupakan, selalu ku banggakan. Kebaya Indonesia. Kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia, di balik keindahanmu kebaya, tersimpan kekuatan wanita, warisan budaya Nusantara, simbol perjuangan perempuan di Indonesia. Kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia.
Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia. Kekuatan wanita, warisan budaya Nusantara, simbol perjuangan perempuan di Indonesia. Kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia, takkan ku lupakan, selalu ku banggakan. Kebaya Indonesia, Kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata Sepanjang sore hingga petang tadi kita sudah melaksanakan satu acara di mana kita bergabung di dalam komponen budaya Indonesia. Hadir di tengah-tengah kita semua adalah mak-mak yang berkebaya peranakan, dan kita bisa lihat bahwa begitu indah kebaya Indonesia. Saya berpikir kalau ini kita lestarikan dan senantiasa kita berkampanye tentang kebaya Indonesia, saya yakin bahwa kita tidak akan terkenalan dengan kebaya Malaysia. Sekarang bisa jadi perebutan mana duluan kebaya Indonesia, kebaya Malaysia. Tetapi kalau senantiasa kita lakukan seperti ini acara, maka tentu pernikahan kita semakin tinggi. Kita tahu angklung kalau dilupakan Indonesia, angklung akan menjadi miliknya Malaysia. Demikian juga dengan gamelan. Saya pernah berkunjung ke Malaysia, saya lihat ada display di situ gamelan Jawa yang kita lihat dengan perangkatnya tertulis itu gamelan Malaysia. Nah, persoalannya apakah kita tinggal diam? Saya pikir tidak. Ini budaya Indonesia. Mari kita selalu berkebaya pada saat-saat tertentu. Biarkanlah kebaya ini membawa Indonesia semakin berjaya dan semakin berguna. Penantian lama yang sudah saya lalui 2006 pada waktu saya DPRD Kota Makassar, bersamaan ada pengusulan dari teman-teman DPRD, tentu dari usulan pemerintah kota, untuk menghadirkan nama-nama jalan yang selama ini tidak jelas nama jalannya. Karena apa? Karena jalannya kecil dan jalan
atau pengembangan kota semakin berkembang. Saya menitipkan nama ONG di tengah-tengah kawan-kawan yang sedang menyusun peraturan daerah, dan ternyata setelah saya memperjuangkannya dengan bersungguh-sungguh dengan kesungguhan, ya kita bersyukur ONG itu dijadikan sebagai nama yang menggantikan Jalan Jampia, dan sempat dieskakan oleh DPRD Kota Makassar, berlanjut ke DPRD Provinsi itu sejak 2006 sampai kurang lebih tahun 2010-2015. Belakangan ini menjadi keinginan saya semakin besar, karena saya sudah berjuang untuk menghadirkan film Atiraja, menghadirkan album kenangan Atiraja, dan itu menjadi membahana, dan pada akhirnya tibalah waktunya bahwa sudah waktunya lah. Ya, saya berburu waktu, jam tayang dengan Pak Wali Kota dan Pemantau, sampai pada akhirnya Pak Dani, ini kesempatan terakhir untuk Bapak bisa mengayomi seluruh warga Atas, termasuk warga Peranakan, warga Dasar. Dan ya bersyukur tadi kita sudah lihat bagaimana Pak Wali Kota mengenai peraturan atau SK Wali Kota Makassar di penghujung masa jabatan beliau. Kita lihat, kita saksikan jalan ONG sudah berada di Kota Makassar, dan saya hampir yakin bahwa tidak semua nama-nama jalan yang ada di Indonesia ada nama ONG. Tetapi ini ada alasannya. Mengapa ONG? Mengapa? Karena ONG lahir di Kasekebo, dia sangat mencintai budaya kesenian, dan pada akhirnya dia membuat album Atiraja dan film dan lainnya bersama teman-teman pemusiknya. Kita tahu musik apa adanya waktu itu, sangat simpel, sangat sederhana, tapi dia membuat sebuah langkah ke depan yang mungkin kita belum bisa berdua. Inilah tantangan buat adik-adik kita, masa depan kita. Mari kita melangkah maju untuk sebuah peradaban baru. Penandatanganan surat keputusan Wali Kota Makassar tentang perubahan nama Jalan Jampia menjadi Jalan ONG. Baik, mohon untuk memperlihatkan surat keputusan ke Baik, lanjutkan dengan foto bersama. Ya maju, jangan terlalu maju ya. Mundur sedikit, mundur sedikit, mundur ya. Di sini Bapak. Awas. Di sini Bapak. Ibu. Ya. 1, 2, 3. Atiraja. Kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona. Kebaya Indonesia, di balik keindahanmu kebaya, tersimpan kekuatan wanita, warisan budaya Nusantara, simbol perjuangan perempuan di Indonesia. Kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya. Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari
Imlek itu sebetulnya pergantian musim di Tiongkok sana. Musim semi dan musim panen yang sudah dilewati, saatnya dia bersyukur. Tetapi mengapa tanggal itu dipilih? Kita tahu bahwa Konfusius, filosof yang terkenal di Tiongkok pada waktu itu, dia menanamkan rasa cinta kasih kepada orang tua, kepada sebuah insan apapun juga. Dan bentuk penghargaannya masyarakat Tiongkok waktu itu, cerita ratusan tahun lalu, menginginkan supaya nama Konfusius itu dengan tanggal lahirnya ditetapkan sudah di tanggal penanggalan Imlek. Nah, penanggalan Imlek sama juga dengan penanggalan tahun Kabisat. Ada masa di mana ada penyesuaian tanggal berdasarkan pengamatan bulan cahaya bulan alam semesta. Dan banyak juga bertanya kenapa selalu musim hujan ya Imlek? Tidak. Di tempat lain, di gurun pasir, katakanlah di Dubai, Abu Dhabi, kita tahu juga ada masyarakat Tionghoa di sana. Mereka Imlek juga di sana. Sekalipun agamanya Islam, ini Imlek adalah sebuah tradisi. Imlek adalah sebuah budaya. Jadi siapapun juga dengan agama apapun juga, mereka tetap merayakan Imlek. Karena Imlek adalah bentuk syukur. Nah, biasanya pada malam tahun baru, mereka kumpul keluarga. Nah, inilah membuat kumpul keluarga menjadi keharmonisan keluarga, keharmonisan tetangga, pasangan. Imlek sejak dirayakan sebagai hari raya, kita semua berlibur. Saya bisa bersilaturahmi dengan siapa, berkaya siapa. Demikian pun kawan-kawan lain yang non Tionghoa, kami juga masyarakat lain. Jadi ibaratnya kita semakin silaturahmi kita lebih erat. Jadi kita saksikan bersama acara penampilan budaya suku-suku di Indonesia, khususnya di suku Malang kemarin. Begitulah kira-kira. Mari kita memiliki Indonesia, jangan tinggalkan orang Tionghoa. Orang Tionghoa pun jangan merasa tidak memiliki. Dengan kita memiliki bersama Indonesia. Oh,